hasilin barang dari barang bekas tapi ada unsur listriknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arel and welcome to PD Podcast di Cafe. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari salah satu jurusan di SMK Negeri 4 Semarang, yaitu jurusan Teknik Ketenagaan Listrik. Kita kenalin dulu yuk sama narasumber kita, Kak Mahira. Hai semuanya, kenalin aku Mahira dari jurusan Teknik Ketenagaan Listrikan. Makasih ya Arel udah diundang jadi narasumber podcast di Cafe. Oh iya dong, ini kan kita kan ada project itu ya Kak podcast. Terus ini kabar Kak Mahira gimana nih pagi ini? Alhamdulillah baik ya, tapi untuk pagi ini lumayan lemes soalnya kan belum sarapan. Oh belum sarapan, berarti kalau sekolah nggak pernah sarapan nih kan? Iya. Oh, terus buat masuk Kak Mahira ini kan jurusannya listrik nih Kak. Itu awalnya Kak Mahira milih listrik di SMK Negeri 4 tuh apa sih? Untuk awalnya kan saya itu kepinginnya di SMK Seberang, tapi ternyata tuh nilai saya tuh nggak cukup untuk masuknya. Jadi saya pilih di sini dan milih jurusan listrik itu gara-gara keluarga saya itu berlatar belakang listrik juga. Tapi nggak nyesel kan masuk di SMK Negeri 4? Oh enggak dong. Oh iya, tapi di listrik SMK Negeri 4 Semarang ini tuh kayak jurusannya tuh ngapain aja sih Kak? Kalau di jurusan listrik itu ternyata banyak ya, nggak cuman mempelajari listrik, tapi tuh kita juga ada mempelajari AC, terus alat-alat elektronik, contohnya kayak rice cooker, kipas angin, dan lain-lain. Berarti juga di listrik itu juga ada elektronikanya gitu juga ya Kak? Ya, tapi nggak banyak. Tetap ada kelistrikannya Iya. gitu. Terus buat guru nih Kak, guru di jurusan listrik itu siapa aja sih? Di listrik itu kan dibagi jadi 3, yaitu instalasi penerangan, instalasi motor, dan instalasi tenaga. Masing-masing instalasi itu ada 2 guru pengampu, yaitu dari instalasi penerangan itu ada Pak Suwasono dan Pak Nuri, instalasi motor ada Pak Fatur sama Pak Her, dan jurusan tenaga itu ada Pak Irawan sama Bu Wahyu. Berarti banyak ya Kak jurusan guru di jurusan listrik ini. Betul. Sampai 6 itu berarti Kak Mahira nggak capek ngapalin guru-gurunya itu? Oh enggak dong. Oh, seru-seru semua pasti. Iya. Terus buat fasilitas nih di SMK Negeri 4 Semarang ini menyediakan apa aja sih buat jurusannya Kak Mahira sendiri? Kalau untuk fasilitas kan terutama itu ada bengkel. Terus ada alat-alat untuk praktek juga, contohnya kabel, tang, obeng, dan lain-lain. Jadi itu kita nggak perlu bawa sendiri dari rumah. Tapi kalau misal kabel yang dikasih itu kurang, ya pastinya kita juga jaga-jaga dari rumah. Berarti tetap di SMK Negeri 4 Semarang ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas gitu ya Kak? Ya betul. Oh kalau buat tadi Kak Mahira bilang ada obeng, itu fungsinya buat apa sih Kak? Sampai ada obeng? Itu kan untuk masang rangkaian juga kan. Terus untuk tang itu kan punya banyak fungsi untuk menyambung kabel, memotong kabel, dan pastinya tangnya itu beda-beda. Tuh. Berarti fasilitas juga membantu jurusan kakak buat belajar gitu ya Kak? Iya. Listrikan. Oh terus buat barang nih Kak, barang yang dihasilin dari jurusan listrik sendiri itu apa aja sih? Untuk Disnatalis SMK 4 yang tahun kemarin itu jurusan listrik kita buat penerangan jalan umum dan instalasi menggunakan saklar yang bisa dikontrol dari internet. Oh berarti ada coding-codingnya juga itu apa gimana? Kalau coding itu enggak, tapi ada aplikasi untuk saklarnya itu. Oh berarti menggabungkan aplikasi sama kelistrikan juga gitu ya Kak? Iya. Oh itu susah nggak sih Kak kalau bikin-bikin kayak gitu tuh? Nggak susah sih ya kalau kita paham. Oh berarti udah dipelajari sebelumnya juga berarti ya Kak? Iya betul. Terus akhir-akhir ini nih kelas 12 juga kan. Akhir-akhir ini tuh project yang sedang dikerjakan tuh apa sih di jurusan listrik sendiri? Kalau akhir-akhir ini tuh kita fokus ngerjain
ngasilin barang dari barang bekas tapi ada unsur listriknya gitu. Jadi kita kayak bikin lampu tidur atau sapu elektrik gitu. Oh, terus nih Kak, dengar kalau misal di jurusan listrik itu kan resikonya agak besar di kesetrum dan lain sebagainya. Itu bener gak sih Kak sebenarnya? Kalau resiko tentu juga besar ya, soalnya itu kan kita ada satu fasa dan 3 fasa. Nah, jika kita masang 3 fasanya itu terbalik, maka akibatnya itu akan fatal. Jadi nanti MCB akan ngetrip, terus di bagian bengkel, pokoknya yang satu aliran itu akan mati. Oh, berarti kalau misal salah pun akibatnya fatal gitu ya? Iya, betul. Kalau di sekolah sendiri itu nyediain nggak sih Kak buat APD gitu? Oh, pastinya tetap menyediakan ya sekolahan. Contohnya itu kayak wear pack, terus sarung tangan, helm gitu. Oh, berarti juga sekolah juga istilahnya perhatian sama siswanya biar nggak kesetrum dan lain sebagainya gitu ya Kak ya. Terus kesulitan Kakak buat project akhir ini tuh? Kalau kesulitan tuh pastinya ada, tapi itu kan kalau kita nggak mau ngurangi kesulitan itu kan pasti tetap ada kesulitan terus kan. Jadi kita harus kayak ngurangi rasa malas, terus ya dikerjain aja. Tapi banyak ya Kak, ini teman-teman Kakak banyak nggak sih Kak yang pagar kerjain project? Pastinya banyak. Banyak ya, tapi caranya biar semangat lagi itu apa sih Kak buat kerjain project gitu Kak? Kalau untuk semangat itu, kalau menurut saya ya dikerjain bareng-bareng gitu, jadinya kan punya semangat bareng selalu gitu kan. Iya. Malah lebih ke kerja kelompok gitu ya Kak. Iya. Oh, terus pendapat Kak sendiri buat project akhir tahun ini apakah banyak atau sulit dan lain sebagainya? Kalau untuk pendapatnya itu pasti kita tuh capek. Kan nggak cuman yang dikerjain kan nggak cuman project akhir tahun kan. Lah terus tuh numpuk gitu loh kesannya. Jadinya banyak dia. Iya. Oh, berarti tapi apakah dari guru sendiri kayak ayo cepet dikumpulin apa cuma nanti aja nggak apa-apa gitu apa gimana? Kalau guru cuma ngingetin kayak proposal segera dibikin, cuman kayak gitu sih. Oh, berarti di jurusan Kakak sendiri itu juga ada pembuatan proposal gitu ya, Kak? Betul. Kalau buat proposal itu tuh biasanya tuh apakah nanti kita mempraktekkan dari isi proposal atau cuma menjelaskan? Cuman menjelaskan aja sih dari isi proposalnya. Berarti kayak presentasi gitu. Iya, betul. Presentasi dari kewirausahaan ya, Kakak. Iya. Gitu. Terus berarti di jurusan TKI ini tuh nggak fasilitas dan sekolah juga mumpuni dan lain sebagainya. Kakak seneng nggak sih masuk di jurusan TKI ini? Pastinya seneng, tapi juga banyak banyak sedihnya juga ya. Oh, berarti tapi tetap semangat ya Kak? Iya, betul. Oh, terima kasih buat Kak Mahira udah datang ke podcast nih. Kesan-kesannya Kak Mahira apa nih? Kalau untuk kesannya pasti seneng ya udah diundang buat jadi narasumber podcast DKV. Seru gak nih Kak? Seru. Seru. Meskipun agak terbata-bata gitu kan kalau ngomong ya. Terus informasi yang Kak Mahira sampaikan juga aku juga kayak wah masuk banget ternyata malah tambah informasi buat aku sendiri kayak jurusan TNAU tuh berarti kesetrum tapi ada alat perlindungan dirinya, terus malah ada obeng dan lain sebagainya. Itu informasinya, makasih banget buat informasinya dari Kakak. Terus buat pendengar, terima kasih buat dengerin podcast dari kita. Jangan lupa subscribe dan follow channel YouTube kita di YouTube dan di Spotify. Saya Kalista Aurelia pamit undur diri bersama Mahira Septa. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.